Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Distria Salsabila. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 kelas F. Jadi kelompok kami akan membahas sebuah video tentang bahan uji kompetensi 2, Pancasila sebagai solusi permasalahan bangsa dan negara sering menghadapi atau mengalami berbagai kendala dan tantangan. Jadi di sini kelompok saya mengambil studi kasus dengan judul Korupsi dalam Pandangan 5 Sila Pancasila. Jadi kami nanti atau kelompok saya nanti akan membahas bagaimana tanggapan atau pandangan Pancasila terhadap korupsi yang terjadi di negara ini. Korupsi adalah suatu tindakan di mana seseorang menyalahgunakan uang negara secara diam-diam untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan lain yang bukan menjadi urusan negara. Di Indonesia, korupsi adalah hal yang sangat marak terjadi di pemerintahan. Indonesia mempunyai suatu sumber dan pandangan yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan segala sesuatu, yaitu Pancasila. Pancasila sendiri merupakan ideologi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Bukan hanya sebagai ideologi, Pancasila juga merupakan sebuah prinsip yang harus dimiliki oleh setiap warga negara di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa korupsi merupakan salah satu penyelewengan yang marak terjadi di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada suatu indikator yang memandang budaya korupsi. Kali ini, kami akan mencoba membahas budaya korupsi dalam perspektif Pancasila yang terkandung dalam masing-masing sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengajarkan agar semua rakyat Indonesia taat dalam beragama sesuai dengan agama yang dianut. Dalam ajaran beragama, tidak ada agama yang menebarkan umatnya untuk mencuri atau serakah. Korupsi sama halnya dengan mencuri uang rakyat, dan pastinya merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi dikatakan melanggar sila kedua karena menyebabkan kemiskinan. Bagaimana tidak, uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru disalahgunakan dengan tidak bertanggung jawab oleh oknum-oknum yang nakal untuk kepentingan mereka pribadi. Hal ini akhirnya menyebabkan stratifikasi sosial dan ketimpangan sosial yang semakin tinggi, yang kaya makin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memiliki makna bahwa kedudukan masyarakat itu sama di depan mata hukum tanpa membeda-bedakan serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, sehingga dengan melakukan korupsi berarti sama saja telah melanggar sila ini. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat sehingga hal tersebut akan membuat rakyat merasa menjadi terintimidasi dan tidak peduli lagi terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam upaya pemberantasan korupsi ataupun penegakan hukum atas tindakannya, keputusan yang diambil harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini, Pancasila mengajarkan seluruh bangsa Indonesia untuk memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melakukan permusyawaratan termasuk mengatasi masalah korupsi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya korupsi, berarti telah melakukan tindakan yang melenceng dari sila ini, karena sila ini memiliki makna yang adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dengan tindakan korupsi, menunjukkan ketidakadilan antara pemerintah dan masyarakat, bahkan ketidakadilan terhadap negara sendiri, karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya untuk dijadikan kenikmatan bagi dirinya sendiri. Fenomena di atas menggambarkan bagaimana perspektif Pancasila terhadap budaya korupsi sangat memperhatikan dengan realita yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, kita sebagai warga negara yang baik harus mengimplementasikan secara baik dan benar Pancasila sebagai pedoman berperilaku, terutama dalam permasalahan korupsi.
Dengan menyelewengnya tindakan korupsi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila itu menyebabkan kondisi negara kita semakin bertambah buruk dan banyaknya terjadi kegaduhan-kegaduhan yang sangat parah. Maka dari itu kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Sekian dari kelompok saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.